Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih ila wa antum muslimun. Qul ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya jalal jalali wal ikram. Ayat Quran yang saya bacakan tadi bahkan dijadikan doa iftitah, doa pembuka ketika kita sholat. Sesungguhnya sholat ibadah dan hidupku, bahkan matiku, hanya untuk Allah, pencipta alam semesta, mengatur, pendidik totalitas alam semesta. Sesungguhnya sholat dalam pemahaman yang berdasar ayat ini, saya mentadabburinya, setidaknya ada 3 makna yang mendalam dalam ayat ini. Sholat dalam arti yang pertama, yaitu sholat dalam arti keyakinan, sholat dalam arti kepercayaan, sholat dalam arti apa yang disolatkan sebagaimana Rasul sholat. Kita tidak protes, bertakbir, gerakannya sampai dengan ditutup dengan salam. Kita mengimaninya, percaya, begitulah Rasul sholat, kita sholat. Jadi sholat kita yang setiap waktu, setidaknya 5 waktu, dan nanti kini kita sholat Jumat, itu dimensi pertama. Sholat dalam arti keimanan, sholat dalam arti kepercayaan. Tidak ada masalah sampai detik ini umat Islam semua, alhamdulillah, banyak yang melakukan sholat. Tapi berdasarkan penelitian dari Monash University di Melbourne, Australia, itu 75% umat Islam Indonesia tidak sholat. Jadi kalau kategori sholat, yang sholat cuma 25%. Dibayangkan, kalau 75% dari kurang lebih 200-an juta orang umat Islam di Indonesia, 75%-nya tidak sholat, maka tercermin dalam dimensi sholat yang ini. Bukti penelitian empiris, yaitu sholat dalam arti sistem keimanan. Sholat yang kedua, sholat dalam arti sistem keimanan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Sesungguhnya sholatku yang tadi dimensi pertama, dan ibadah hidupku, ya, nah, gitu. Jadi saya ambil dari ibadah dan hidupku, harus berdimensi cerminan dari sholat. Dalam kita hidup terkungkung atau terkondisi oleh sistem, kita tidak bisa hidup sendirian. Ada sistem yang melingkupinya,
sistem politik, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan, ipolek, sosbud, ideologi dan lain sebagainya tadi itu sistem yang mempengaruhi cara kita hidup, cara kita menjalani kehidupan. Pada dimensi inilah saya menilai, saya mentadaburi banyak yang tidak sholat. Apalagi sholat dalam arti kepercayaan sudah 75% yang tidak sholat. Meningkat dimensi sholat yang kedua, sholat dalam arti sistem kehidupan, dugaan saya jauh lebih lagi dari 75%. Bisa mungkin 95% yang tidak sholat dalam arti sistem kehidupan. Bagaimana maksudnya sholat dalam arti sistem kehidupan? Kita ingat, waktu sholat dalam arti kepercayaan, waktu kita sholat dalam arti keimanan kita mengikuti sholat sebagaimana Rasul sholat, ada gerakan yang paling utama menunjukkan kita pasrah total, tunduk patuh kepada Allah adalah sujud. Sujud itu kepala kita di bawah, kepala kita menempel ke lantai, di dalam kepala kita ada otak. Otak itu alat untuk berpikir. Apakah pikiran kita, apakah perasaan kita juga sujud kepada Allah? Apa buktinya kita sujud? Pikiran dan perasaan kita. Lihatkah sistem ekonomi yang berlaku penuh dengan riba, padahal kita tahu riba itu haram dan sangat dimurkai oleh Allah. Berani riba menyatakan perang kepada Allah dan Rasul. Ada di surat Al-Baqarah tentang itu. Lihatlah sistem politik yang jangankan dengan Al-Quran, dengan sila keempat Pancasila saja sudah bertentangan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa ada one man one vote? Kenapa ada pilpres? Kenapa ada pilkada? Itu kan tidak musyawarah mufakat. Itu tidak sesuai dengan sila keempat. Tapi ini semua berlangsung, semua terjadi, dan kita diam bahwa ini adalah pengaruh dari sistem demokrasi Barat yang merupakan satu sistem yang bisa orang kufur kepada Allah hanya karena pendapat, karena kesepakatan. Sampai hari ini bangsa Indonesia bersepakat hukum Islam tidak berlaku. Kalau pernah dicoba tahun 45 adanya dalam Piagam Jakarta 22 Juli 1945 lahir yang disebut Piagam Jakarta, yang isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu fakta sejarah. Tapi 17 Agustus 45-nya ya, kurang lebih 2 bulan 3 bulan ke depan tidak disebut apa Piagam Jakarta. Tanggal 18 Agustus 45 berubah, ketuhanannya cuma Yang Maha Esa. Itu sudah bagus menurut saya, secara ilmu ideologi yang saya pahami. Karena kalau tidak ada Ki Bagus Sadikusumo, tokoh Muhammadiyah saat itu, bablas, tidak ada ketentuan untuk tunduk patuh kepada Allah. Karena 7 kata dicoret, artinya bangsa kita ini menolak syariat Islam. Itu psikologis, yuridisnya begitu. Jadi apa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati? Bohong, penipu tidak salah, penipu. Tentu Anda nggak bersalah karena Anda belum lahir mungkin saja. Kita belum lahir. Dia tokoh-tokoh waktu itu beban sejarah terang. Padahal sebelumnya Indonesia ini tidak dikenal. Indonesia ini animisme, politeisme, bahkan sinkretisme. Datang peristiwa dakwah dengan Wali Songo
berubah dengan Pangeran Diponegoro, berubah dengan segala macam partai politik, bergabung jadi satu dari Masyumi, menggolkan bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Tuhan. Dulu nggak dikenal kita, dulu sinkretisme, nggak jelas apa dasar kita. Nah, dengan pasal 28 ayat 1, 29 ayat 1 UUD 45 dengan jelas disebut negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dimaksud disebut dalam sila pertama Pancasila. Sila pertama negara kita ini berdasar kepada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dari mana yang Maha Esa itu? Dari alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi Tuhan yang Maha Esa yang menjadi dasar negara Republik ini adalah Allah. Dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Harusnya di negeri ini berlaku hukum Islam dengan dasar Pancasila. Tidak perlu dirubah-rubah negara Islam atau apapun, khilafah dan lain sebagainya. Sudah dasar negara kita ini Allah, dan Allah itu punya hukum, dan hukum yang harus berlaku adalah hukum Islam. Kalau konsisten, yuridis, logiknya. Tapi faktanya tidak diberlakukan. Harusnya yang memberlakukan hukum Islam itu adalah Presiden dan DPR. Menurut pasal 5 ayat 1, Junto pasal 20, Jungso pasal 21, 45, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau DPR yang mengajukan undang-undang, Presiden menyetujui. Begitu sebaliknya. Pertanyaannya, sudah 7 kali ganti Presiden. Sudah 77 tahun merdeka, nanti bulan Agustus 78 tahun kita merdeka. Ribuan ganti anggota DPR, karena setiap periode 500-an. Mungkin sekarang tambah lagi. Mana hukum Islam itu? Mana? Presiden mana dari 7? Dari Soekarno sampai Jokowi sekarang, mana yang menggagas berlakunya hukum Islam? Tidak ada. DPR juga begitu, tidak ada. Coba lagi sekarang untuk DPR merasa masjid itu bukan nomor 1, masjid jadi pemecah belah. Itu yang Anda lihat sekarang. Hingga ini tamat degradasi luar biasa. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat jangan memahami sholat hanya satu dimensi, sholat dalam arti keimanan saja. Harus mengerti perintah Allah itu wa nusuki wa mahyaya, ibadah dan hidupku. Jadi selama kita hidup tidak boleh lepas dari ibadah, tidak boleh. Kalau kamu konsisten, kalau kita konsisten, teguh pendirian, istiqomah, memegang Islam sebagai satu sesuatu. Dimensi salat yang ketiga, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan mati hanya untuk Allah. Matiku, mati kalian yang aku beriman hanya karena Allah, bukan untuk yang lain. Maka dalam dimensi sholat yang ketiga adalah sholat dalam arti syahid. Syahid, makanya orang yang mati syahid tidak perlu disolati. Kenapa? Dia sudah sholat. Kapan dia mensolatkan? Ketika memperjuangkan sistem kehidupan tadi, politik, ekonomi, budaya, segala macam sistem hidup itu yang tidak sujud kepada Allah, dia berjuang, dia berjibaku sampai taruhan nyawanya untuk mensujudkan sistem itu. Dia dibunuh, dia dihalangi, dia segala macam mendatangkan penderitaan, maka dia mati syahid. Itu baru sholat 3 dimensi. Pertanyaan serius ya, bagaimana umat Islam Indonesia sampai begini? Apakah sudah sholat 3 dimensi? Itu pertanyaan serius. Karena apa? Karena sholat menentukan. Kalau sholat anda nggak benar, nggak bakal diterima amalan-amalannya. Apa yang diterima?
jikir segala macam, dalam pergi haji, umroh berkali-kali, nothing kalau tidak cinta. An-hasibtum an tadkhulul jannah. Baca Al-Imran ayat 142. Jangan kamu kira kamu masuk surga sebelum kamu cinta. Ali Imran 142, bukan kata Egy Sujana. Maka dari itu, saudara-saudara, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Jumat yang berkah ini, Masjid An-Nur yang semua jamaahnya dimuliakan Allah. Mudah-mudahan setidaknya di komunitas kita ini tercipta salat 3 dimensi. Kegiatannya tentunya harus mendukung penegakan syariat Islam. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan penegakan Islam di sekitar sini, Anda bergerak. Mujahidah yang bergerak dengan kekuatan yang kita persiapkan. Jangan kita nggak siap. Sebisa mungkin degradasi akidah terus menurun menurut pengamatan saya. Tadi penelitian Monash University itu 75% tidak salah dalam arti 1 dimensi. Kalau sampai 3 dimensi, saya kira yang salat 0,0 berapa persen. Tidak ada yang berani ya, untuk menegakkan bagaimana syariat Islam. Harusnya presiden yang diberi kuasa oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah masuk surga paling tinggi, kan pemimpin yang adil, yang menegakkan keadilan, yang menjalankan syariat pasti masuk surga, janji Allah. Begitu juga DPR-nya, Allah kasih kesempatan orang yang DPR jadi menteri, jadi dirjen, jadi itu, bahkan jadi yang mengelola uang begitu banyak, menteri keuangan, dirjen pajak, malah nimpe pajak, malah nggak bayar. Kurang ajar. Kenapa ini terjadi? Karena kualitas kita umatnya juga brengsek. Kita ini tidak sesuai dengan dimensi sholat yang kita harapkan. Saya sudah berjuang optimal dengan kemampuan yang terbatas. Nggak mungkin saya berhasil kalau sendirian. Kita sofan, ka'annahum bunyanun marsus. Kita harus bersaf-saf untuk bisa menegakkan syariat Islam. Mulailah dari pemahaman kita untuk sholat 3 dimensi. Barakallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara, ada 6 hal penting yang perlu dilakukan oleh kita sebagai umat dalam bentuk khutbah Jumat ini tanggal 10 Maret 2023. Yang pertama, semua kaum muslimin yang mendengar khutbah ini, mari saya dan kita semua tingkatkan wibawa akidah. Akidah kita harus meningkat, harus terus paling top, sehingga kita damai dengan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi rasa wasangka, khawatir, was-was bahwa semua kehidupan ini Allah yang menentukan. Tingkatkanlah pemahaman kita, akidah kita, keterikatan kita harus betul-betul terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lepas seperti iblis, dia melepaskan ikatan dirinya kepada Allah, bukan dia menentang Allah. Yang kedua, tingkatkan wibawa ilmu imamu amal.
ilmu itu yang memimpin amal kita. Yang udah S1 tingkatkan S2, S3, paling tidak Anda harus rajin membaca. Iqra itu perintah awal dari Al-Quran untuk kita semua. Anda sudah berapa banyak satu minggu ini baca buku? Tolong introspeksi. Kita ini malas. Di Asia Tenggara, bangsa Indonesia itu paling malas baca buku. Makanya goblok dibaca. Coba Anda introspeksi diri sendiri. Berapa Anda baca? Enggak. Tingkatkan di bawah itu. Karena alasan tidak ada biaya, perpustakaan mana bisa didatangi. Ya. Di toko buku baca-baca juga boleh. Tingkatkan di bawah itu. Yang ketiga, wibawa leadership, leader, pemimpin. Kita minimal memimpin diri sendiri dan keluarga kita. Qul anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa yang harus dijaga? 3. Satu, akidahnya tadi, ya. Kemudian ekonominya, jangan keluarga kita susah, jangan kita jadi beban orang lain, jangan kita apalagi ini peminta-minta, ngemis-ngemis. Nauzubillah. Kita harus mandiri walaupun seapa ada, sehingga kita punya kemandirian dalam ekonomi. Yang ketiga, jagalah silaturahmi di antara kita, keluarga, tetangga, rakyat Indonesia, menjadi satu kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Ya. Kita adalah pemimpin. Pemimpin adalah merubah. Kemampuan pemimpin adalah merubah keadaan tidak baik jadi baik. Itu namanya pemimpin. Kalau si fulan memimpin sampai hari ini nggak ada perubahan, bahkan lebih brengsek dari keadaan yang ada. Utang sampai 17.000 triliun. Ini pemimpin apa kayak begini? Tapi belum rakyat Indonesia ada yang mendukung terus. Gimana orang kayak begini? Itu benar lebih itu pemimpin. Buzzer membuat kita pecah belah. Wali Biro terus berkembang. Bentar lagi pemilu terus ditunda. PM keputusannya kan belum langsung. Padahal pasal 22 huruf E UUD 45 mengatakan pemilu itu harus berlangsung 5 tahun sekali. Berarti nggak pernah ada putusan lain yang melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kok hakim yang begitu tuh? Belum orang ini takut gitu. Oleh karena itu, saudara-saudara, tingkatkanlah kepemimpinan kita, memimpin keluarga kita. Yang keempat, wibawa dana, fulus, laisa fulus wa mampus gitu. Kita harus punya kekuatan ekonomi kita sama juga. Kemudian yang kelima, wibawa fisikal dalam pengertian masjid. Dari dulu saya pernah kesini juga beberapa tahun lalu, masih gini-gini aja. Ya sementara rumah sini banyak yang bagus. Kan kita nggak menanjakan hadis Nabi. Masjid itu harus bagus daripada rumah seputar kita. Itu contoh. Pak Eman yang belum mencapai sesuatu, mencapai semuanya, tapi yang lain tingkatkan. Tapi gimana mau tingkatkan yang sholat segini-gini aja, yang udah aja juga masih melompong, jamaahnya masih malas. Itu fakta bahwa kita ini gimana Allah mau kasih berkah seperti ini. Bagaimana Allah mau kasih rahmat sama negeri ini? Kita ini tidak beriman dan bertakwa yang benar. Ini penampilan fisik kita secara individu, kita berdaya dengan kekuatan umat yang kuat. Kita tidak miskin, kita tidak bodoh, kita tidak menjadi beban orang lain. Yang terakhir, wibawa networking, wibawa jaringan kerja kita. Saya tidak tahu Masjid Anur ini ada hubungannya dengan Masjid Istiqlal, ada hubungannya dengan masjid yang di Bogor, dan mana hubungan networking kalian? Apalagi networking hubungan internasional. Kita kurang pergaulan.
kita tidak mengerti bahasa internasional, maka oleh karena itu terpuruk terus umat ini. Dan yang membuat terpuruk umat adalah kita, apalagi yang ngaku DKM harus bekerja keras, harus berusaha. Kalau tidak ada perubahan tahun ini lebih baik atau tidak dari tahun kemarin, ganti DKM, RT-nya ganti, RT-nya nggak ada benar itu. Ini jangan karena nggak enak, ada urusan nggak enak, ini suatu hidup. Dan kita harus tahu diri. Kalau nggak sanggup, ya mundur, jangan memaksakan diri, apalagi pakai bayar-bayar supaya dukung kita. Aduh, itu luar biasa. Saudara, akhirnya kita tetap harus bertawakal kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, ya Latif, ya Alim, ya Aziz, ya Mutaqadir, ya Ghafur Rahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah ilahi Rabbi, ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur Rahim, Maha Pengampun, kasih sayang ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mata kami. Mata kami lebih banyak melihat yang lain ketimbang ayat-ayat Al-Quran. Ampunkanlah dosa telinga kami, lebih banyak mendengar nasihat yang lain ketimbang nasihat agama. Ya Allah, ampunkanlah dosa hati kami, masih terasa pengecut, munafik, fasik, zolim, musyrik, bahkan murtad ya Allah, karena kami tidak mengerti sesungguhnya dalam sholat 3 dimensi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa tangan dan kaki kami, karena belum pernah berjuang membela agama, berjihad membela agama. Ya Allah ilahi Rabbi, ampunkan pula dosa ibu dan ayah. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ibu dan ayah kami orang baik ya Allah, tanpa mereka tidak mungkin kami hadir di dunia ini. Ampunkanlah dosanya ya Allah. Jika mereka telah meninggal, jangan ada siksa kuburnya ya Allah. Jumpakan kami dengan orang tua kami di surga ya Allah. Begitupun anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami kami ya Allah, yang ada saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Kembalikanlah beri hidayah ya Allah, agar kami bisa melaksanakan sholat di Indonesia, beriman bertakwa betul kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami tinggal di negeri Indonesia yang penuh dengan kemunafikan dan kebejatan lainnya ya Allah. Kami dipimpin oleh orang-orang yang penuh kezaliman dan kemunafikannya ya Allah. Maka ya Allah, cabutlah kekuasaan pemimpin-pemimpin kami yang zalim itu ya Allah. Cabut kekuasaannya ya Allah, cabut kekuasaannya, dan dengan orang-orang yang bertakwa kepadamu, beriman dan bertakwa, agar Indonesia menuju iman dan takwa. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, kami hidup juga masih dalam kesusahan ya Allah. Tolonglah rezeki kami, jangan kami jadi beban orang lain. Tumbuh kembangkan rezeki kami sebaik-baiknya dari Engkau. Engkaulah pemberi rezeki yang kuat, pemberi rezeki yang tak terkalahkan. Berikanlah rezeki kepada kami. Jangan kami jadi orang-orang yang tidak istiqomah, takut lalai karena penyakit dunia, penyakit wahan, penyakit takut mati dan cinta dunia. Ya Allah ya Rabbi, akhir hidup kami semua kami akan meninggal ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan munafik, jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan fasik, zalim, musyrik, kafir, murtad ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Bahkan kami ingin mati syahid membela agama ya Allah. Ya Allah ilahi Rabbi, Indonesia jadilah Indonesia yang beriman dan bertakwa, sehingga kami hidup di negeri yang baldatun thayyibun wa rahmatun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا أفرغ لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ولا تكن الله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن